Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Kenapa aku malah jadi tembok penghalang buat ibu dan anak? Kalau emang Farel dan maminya lebih bahagia tinggal bersama kayak dulu, kenapa aku harus merusak hubungan itu? Mendingan aku harus pergi dari sini. Maaf, Rel. Penjelasan Mami cuma buat kamu sama Papi. Orang lain nggak perlu. Jadi mendingan ntar aja deh. Mulai sekarang, aku akan urus semuanya. Dan kamu bisa lanjutin hubungan kamu sama Emil. Dulu waktu aku kabur dari rumah demi Fitri, Mami ngebelain Papi. Itu benar, Mi. Karena suami adalah prioritas utama Mami. Mami harus respect sama dia. Dan aku ikutin Mami. Sebagai suami, tanggung jawab istri aku adalah prioritas utama, Mi. Jadi daripada selalu Mami berantem sama menantu Mami, bisa rumah adalah pilihan yang tepat, Mi. Fit, ayo kita pergi. Rel, jangan tinggalin Mami, Rel. Mami nggak bisa hidup tanpa kamu, Rel. Jangan tinggalin Mami. Pi, cegah dong, Pi. Kamu kok diem aja? Anak kita tuh mau pergi. Farel! Farel, Fitri, tunggu Mami, sayang. Tolong dong bilang sama Farel. Pokoknya apapun mau kamu, pasti Mami turutin. Tolong ya, Fit ya. Tolong ya, sayang. Fit, tunggu sebentar ya, Nak ya. Tunggu ya. Mau ngapain lagi Mami itu? Fit, kamu inget ini kan, Fit? Ini perjanjian kamu sama Mami. Lihat ini. Lihat ini, Fit. Sekarang di rumah ini tidak ada aturan lagi ya, Fit. Apapun yang kamu mau, Mami pasti turutin ya, Fit ya. Tapi tolong, Fit. Tolong Mami. Cegah Farel, Fit. Tolong Mami ya, Nak. Tolong. Mi, dari tadi Mami nyuruh Fitri untuk nyegah aku. Kenapa Mami nggak pernah nyegah Fitri, Mi? Dan itu perjanjian apa, Mi? Kenapa aku nggak tahu, Mi? Maafin aku, Mi. Aku harus pergi. Rel, enggak, Rel.
Fit, Farel jangan tinggalin Mami dong, Rel. Mami nggak bisa hidup tanpa kamu, Rel. Farel! Rel, tunggu Mami, Rel. Kamu jangan pergi, nak. Farel! Rel! Farel! Pi, cegah dia dong, Pi. Cegah dong, anak kita mau pergi, Pi. Udah nih, udah. Relain aja. Udah, Lia, udah. Farel, jangan tinggalin Mami, Rel. Farel! Mami! Mami! Farel! Rel! Farel! Ya ampun, Fit. Kecelakaan. Mami, Mami! Dasar orang gila. Baru lari di jalanan. Udah ketabrak. Lo yang gila! dia nggak gila, sama sekali nggak gila. Kalau ngomong hati-hati dong. Dia itu ibu saya. Ya, Pi. Hah? Mami kecelakaan? Aduh, kok bisa sih? Sekarang di mana? Ya udah, aku kesana sekarang ya, Pi ya. Oke, iya bentar lagi kok. Oke, iya. Maya, ntar malam bisa datang ke rumah kan? Maaf, Mil, aku nggak bisa. Wah, Rain bakal kecewa banget nanti. Iya, tapi maaf, aku nggak bisa. Iya sih. Memang Rain bukan siapa-siapanya kamu. Mestinya aku nggak boleh nuntut berlebihan dari kamu. Dan mestinya aku juga harus ngasih pengertian ke Rain. Supaya dia nggak berharap macem-macem dari kamu. Oke, Mil. Aku minta maaf, mungkin selama ini aku yang salah. Aku nggak nyangka sama sekali kalau perhatian aku selama ini ke Rain, rasa sayang aku ke Rain itu buat dia semakin deket sama aku. Udah siapin kado buat Rain. Kamu tolong sampein ke dia ya. Bilangin selamat ulang tahun dari Tante Maya. Waduh, makasih banyak ya, Mai. Meskipun ini bukan yang diharapin Rain, tapi makasih. Makasih juga udah bantuin aku untuk mempersiapkan pesta. Oke, nggak masalah. Aku pulang dulu ya. Ibuku kecelakaan, Mil. Apa? Soalnya aku buru-buru. Mi. Jangan tinggalin Mami ya, Rel. Enggak, Mi, enggak ya. Aku akan di sini terus, Mi. Aku akan nemenin Mami. Kamu janji ya jangan tinggalin Mami ya, Rel. Ami, maafin Fitri ya atas semuanya. Atas nama cinta. Mi, Fitri bikinin bubur sebentar ya. Mami mau makan apa lagi? Mami nggak apa-apa kan? Keadaan Mami gimana? Udah, Kay. Mami nggak apa-apa kok. Mami cuma luka ringan. Mami cuma butuh istirahat. Udah, nggak apa-apa. Coba kamu tuh nggak nekat kayak gitu, Fit. Pasti nggak begini kejadiannya. Kamu tuh kok tega amat sih sama mertua?
pengen apa, Mi? Apa yang Mami mau akan aku penuhi, Mi. Enggak, Korel. Mami nggak mau apa-apa. Mami kepingin kamu nemenin Mami malam ini ya, sayang. Kamu jangan tinggalin Mami ya, nak. Tasya pasti seneng banget nih. Kalau dia tahu malam ini aku mau jemput dia, terus ajak dia candlelight dinner di sini. Aku telepon dia dulu deh. Ya, halo. Halo Bu, bisa bicara dengan Tasya? Dari mana ini? Saya Miko. Oh, Miko. Tasya belum pulang dari syuting tuh. Syuting? Syuting apa ya Bu? Aduh, syuting apa ya tadi? Pakai klip-klip begitu? Ibu tahu di mana tempatnya? Kenapa? Ingat ya, jangan halang-halangi ya. Cucu saya itu berhak untuk ujuk bakat. Jangan dikekang. Kalau nanti dia berhasil, ya, kamu juga akan bangga. Mercy. Anak muda zaman sekarang atau sopan santun. Nggak ada salam, nggak ada apa. Main tutup aja. Ih. Kamu kemana aja sih, Kay? Keluyuran sampai jam segini bawa Vinsa lagi. Kamu pikir rumah ini hotel? Pulang cuma buat tidur aja? Aku tuh habis jenguk Mami. Mami masuk rumah sakit. Gara-gara kecelakaan. Masa gitu aja aku harus izin sih? Terus, kenapa kamu nggak kasih tahu aku atau mama papa? Udahlah, yang penting kamu tuh urusin dulu orang tua kamu, baru mertua kamu. Mau apa lagi sih nih orang? Udah dibilangin masih aja bandel. Ren, ini terakhir kalinya ya aku bilangin sama kamu. Jangan ganggu aku lagi. Kalau kamu ngancem, aku jadi makin tertantang loh. Randy, aku tuh serius. Kamu tuh kenapa sih sayang? Di situ ada suami kamu ya? Kamu denger ya? Aku udah capek main api. Ini tuh nggak nyelesain masalah rumah tangga aku, malah jadi runyam. Ya bagus dong, kalau makin runyam. Kalau kamu pisah sama suami kamu, aku jadi tambah bebas dong pacaran sama kamu, ya kan? Keadaan Mami gimana, Kay? Apa perlu aku kesana sekarang? Enggak kok, Al. Lagian pasti Mami udah tidur. Udah gak apa-apa kok. Mercy! Keluar kamu! Tasya! Tasya, kamu keluar dong, Tasya! Hei! Berisik lo! Ngapain sih lo? Hah? Pengen bikin bonyok lagi lo? Hah? Mendingan lo diem aja. Sekarang mendingan lo kasih tahu gue di mana Tasya sekarang. Dengar ya. Lo kalau nyari dia di sini, salah alamat lo. Kurang ajar lo. Hai, Hani. Gak usah banyak ngomong lo. Mana Tasya? Di mana dia sekarang? Kenapa sih? Kok kamu panik kayak gitu? Tasya aman kok. Kalau misalkan dia buka-bukaan dikit, nggak apa-apa dong. Maafin aku, Mi. Aku nggak nyangka bakal begini kejadiannya. Rel, Mami udah tidur. Kamu istirahat aja di kamar.
Maaf atas semuanya ya sayang. Rel, kamu itu kan suami aku, jadi nggak perlu minta maaf. Kamu tuh emang mesti kalau ada apa-apa cerita sama aku, ya. Mami udah tidur. Rel, Mami kan lagi sakit. Terus besok yang nyiapin sarapan siapa? Aku sih senang-senang aja kalau aku boleh bantuin. Tapi kan aku gak enak sama Mami. Besok langsung kita tanya aja ya. Sekarang udah malam, Fit. Kita tidur aja ya. Iya, Rel. Semuanya udah siap, Vin? Kita jadi pemotretan jam 9 kan? Iya, semua udah siap kok. Kamu ikut ke lokasi kan? Kenapa sih kamu senyum-senyum kayak gitu? Tahu nggak? Pertanyaan kamu tuh sekarang beda banget. Kalau dulu Om Utama nyuruh kita satu tim, kok marah-marahnya setengah mati. Giliran sekarang aja. Kayaknya kamu ngarep banget aku ikut ke lokasi. Bener ya apa kata orang. Kalau kelewat benci, bisa jadi makin cinta. Sayang aja, orang yang dicintai sampai sekarang belum bisa ngasih jawaban. Vin, berangkat yuk. Nanti kena macet loh. Gak usah ganti topik deh, Mus. Aku ke parkiran duluan deh, kamu masih lama kan? Farel mana, Pi? Mana Farel, Pi? Mi, tenang aja, Mi. Farel nggak pindah kok. Dia ada di kamar sama Fitri. Tolong dong, Pi. Tolong panggilin mereka. Mami pengen bicara sama Farel sama Fitri. Mi, Mami masih ingat kata-kata Papi dulu? Mami tidak akan pernah bisa mengalahkan Fitri. Mami mau Fitri keluar dari rumah ini. Itu kan sama saja Mami ngusir Farel. Kan kita semua tahu. Cinta Farel sama Fitri itu luar biasa. Iya, Pi. Mami juga ngerti, tapi udah dong. Tolong panggilin Farel sama Fitri sampai sekarang. Ada apa, Mi? Fit, kamu kan tahu, Mami sekarang nggak bisa bangun dari tempat tidur. Mami minta tolong kamu ya, biar untuk sementara gantiin Mami dulu. Tolong kamu siapin makan pagi, makan siang juga malam ya, Fit. Iya, Mi. Makasih ya, Mi. Fitri janji, Fitri akan melakukan semuanya dengan baik. Ami, maafin Fitri ya atas semuanya. Tadi saya dengar Bram mau resign ya. Padahal prestasinya kan sedang bagus. Jadi lebih baik saya aja yang resign. Saya akan mundur dari kantor ini. Atas nama cinta. Oke. Kenapa sih kemarin kamu nggak bilang sama mama dan papa kalau mami kamu itu kecelakaan? Kamu malah pergi sendirian. Kalau kami tahu,
Kami kan juga ikut nengok mami kamu. Aku sendiri juga lagi panik, Ma. Sepanik-paniknya kamu. Kemarin Mama tanya, kamu diem aja. Malah pergi nyelonong. Kenapa sih setiap aku lakuin tuh salah aja? Oke, Mama bukan nyalain kamu. Cuma kita nggak enak aja, disangkanya keluarga aku nggak peduli sama keluarga kamu. Masa mami kamu sakit kita nggak jenguk sih, Kay? Ya keluarga aku nggak akan berpikiran kayak gitu, Al. Kamunya nggak usah ribet deh. Ya udahlah, aku jalan sendiri aja. Kay, tunggu, Kay. Lama juga sih. Kan marah lagi tuh. Kok Papa jadi nyalahin Mama? Iyalah, dikit. Aldo, ayo kejar istrimu, ayo. Kayla. Mendingan sekarang Papa istirahat. Nggak usah mikirin masalah ini lagi, biar saya ngurusin semua ya, Pak. Mah, saya ambil minum dulu ya, Mah. Aduh, kita bawa ke rumah sakit, ayo. Iya, Ma, iya, Ma. Maya. Hei, gimana keadaan ibu kamu? Sekarang beliau dirawat di rumah sakit mana? Udah pulang kok ke rumah. Cuman luka ringan, tapi ada jahitannya sedikit di dahi. Syukurlah. Kemarin pestanya Ren gimana? Sukses? Seru. Dia suka kan sama acaranya? Ya senang banget. Tapi ya itu dia. Wajahnya agak murung. Karena kamunya nggak ada. Maksudnya apa sih? Bilang aja yang kecewa bapaknya. Pakai bilang anaknya lagi. Aku ke ruangan aku dulu ya. Ya, silakan. Aku akan mempermudah semuanya, Mai. Maksud kamu apa, Mas? Lebih baik kamu secepatnya gugat cerai aku. Saya nggak mungkin melakukan itu, Mas Bram. Lagi pula, kamu nggak mau rumah tangga kita utuh lagi, Mas? Ini demi kepentingan kamu, Mai. Dan kenapa kamu harus yang gugat? Itu karena kamu punya banyak alasan untuk itu. Kamu bisa bilang, suami kamu nggak bisa ngasih kamu nafkah secara lahir dan batin. Gampang kan? Aku yakin, sekali sidang langsung dikabulkan. Dan untuk hak asuh anak, aku rela itu jatuh ke tangan kamu. Asalkan kamu bagi waktunya, biar adil. Setiap weekend harus sama aku. Sya, yuk makan siang dulu. Di cewek, bangunnya siang aja. Aduh, Ma, maklum lah. Tasya kan habis pulang syuting. Semalam aja baru pulang jam 2. Miko, miskolnya banyak banget. Halo? Syah, kamu syuting di mana semalam? Terus kenapa teleponnya dimatiin? Aku tuh khawatir banget sama kamu. Kamu juga kenapa sih masih nekat aja terima tawarannya Mercy? Syuting? Siapa yang syuting? Kemarin kan aku udah bilang sama kamu kalau aku mau ngerjain tugas kuliah. Udahlah Syah, kamu nganggap aku ini siapa sih? Kenapa juga mesti bohong? Asal kamu tahu ya, semalam aku telepon ke rumah kamu. Orang rumah bilang kalau kamu lagi syuting. Aduh Miko, udah deh. Aku malah jadi pusing tau nggak? Ya udah, nanti aku telepon kamu lagi ya. Oma, pasti Oma yang bilang ke Miko ya kalau aku syuting. Emangnya kenapa? Aduh Oma, kenapa mesti ngomong ke dia sih? Semuanya jadi kacau nih gara-gara Oma. Aduh, kenapa sih? Kamu takut banget sih sama Miko? Kamu gak boleh berkarir.
Kalau nggak boleh ya udah tinggalin aja. Jangan dia kayak mengatur hidup kamu, gitu. Baru pacaran aja udah otoriter, apalagi nanti kalau udah jadi suami kamu. Udah deh Uma, pusing tau gak Tasya? Mana ntar jam 3 Tasya ada syuting lagi. Anak, dibilangin bandel kayak gitu. Ih, Pak, nanti anterin juga eskul renang ya, Pak? Eskul renang? Di mana, Nak? Di kolam renang lah, Pak. Masa di tempat badminton sih? Paul. Kalau tanya orang tua, jawab yang benar yang sopan. Lagian juga kan ngikutin Papa. Papa kan kalau ngomong juga sengak kayak gitu. Tempatnya yang di dekat rumah itu loh, Pak. Oh, di situ. Guru renangnya cowok cewek? Kalau cewek, seksi nggak? Ah, Papa. Nanti juga bilangin Tante Nabila loh, Pak. Pengaduan ah. Bilangin apa juga? Enggak apa-apaan. Ini cuman pengen minta tolong tapi nggak enak ngomongnya. Minta tolong apa, Mas? Kalau aku bisa bantu, aku bantu kok. Yang bilang bisa minta tolong anterin juga berenang nggak? Soalnya aku kan jualan. Oh, bisa. Kebetulan aku juga lagi nggak ada acara, Mas. Asik! Makasih ya yang bilang. Ntar selesai jualan, aku nyusul sana deh. Ah, pasti Papa mau ngeliat guru renangnya, ya kan? Paul, apaan sih? Enggak, yang bilang bohong. Jangan didengerin nih omong si Paul. Suka ngaco. Apaan sih kamu, Nak? Ya gitu pulang yuk. Ya, masuk. Ada apa, Bram? Apa ini? Mulai besok, saya mengundurkan diri dari kantor ini, Pak. Padahal saya lihat prestasi kamu lagi naik, Bram. Dan saya sedang mengajukan kamu untuk naik jabatan. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak akan merubah keputusan saya. Kenapa, Bram? Ada tawaran lain yang menarik? Enggak, Pak. Bukan itu. Saya nggak bisa menjelaskan ini ke Bapak. Tapi saya mohon sama kamu, pertimbangkan sekali lagi. Ya, Mai. Maaf mengganggu. Ada apa, Mai? Tadi saya dengar Bram mau resign ya. Padahal prestasinya kan sedang bagus. Jadi lebih baik saya aja yang resign. Saya akan mundur dari kantor ini. Mai, ini ada apa lagi sih? Saya serius, Mil. Mulai besok saya akan resign dari sini. Tunggu. Ini kenapa di saat yang bersamaan kalian berdua bersikeras untuk resign? Ada apa ini? Saya tahu kalian satu tim. Dan ketidakcocokan antara bawahan dan atasan itu adalah sesuatu yang lumrah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Saya minta kalian berdua jangan menyerah hanya karena berbeda pendapat. Iya, Pak. Tapi saya tetap ingin resign dari sini. Permintaan resign kamu saya tolak. Dan pengajuan resign kamu, Mai, terpaksa saya tolak juga. Kalian berdua berprestasi. Saya masih butuh tenaga dan pikiran kalian berdua di sini. Jadi? Untuk saat ini, masalah ini kita pending dulu. Oke? Vino, kamu motret aku ya? Iseng banget sih kamu. Ya nggak apa-apa dong aku foto cewek paling cantik di sini. Atas nama cinta. Oke, Bos. Oke.
Ganti gaya, di pinggang. Senyum. Oke. Vino, kamu motret aku ya? Iseng banget sih kamu. Ya nggak apa-apa dong aku foto cewek paling cantik di sini. Kan buat aku pajang di kamar. Senyum dong. Iya, Rel? Halo Yang, gimana? Hari ini kamu senang? Seneng kok, Rel. Kamu nggak makan siang di sini. Aku udah buatin makanan kesukaan kamu loh. Aku pingin banget, Fit. Tapi aku ada janji sama klien. Aku mau makan siang sekalian meeting di kafe. Ya udah, nggak apa-apa. Mami gimana? Masih rese? Rel, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Ya enggak, takutnya tadi pagi udah manis-manis. Aku nggak ada malah intimidasi kamu lagi ntar. Tapi kamu nggak bisa ngomong kayak gitu terus. Mami udah baik-baik aja sama aku. Buktinya tadi Mami malah muji masakan aku. Bagus deh. Ya udah. Duduk sayang ya. Fit, Mami mana? Masih di kamar kan? Mbak Kayla tumben banget kesini. Mbak Kayla lagi sedih ya? Kok mukanya kayak habis nangis? Mami udah baikan kok. Yuk, sayang. Yuk. Ih, Mbak Nabila, juga mau kemana sih? Ini mau antar Yuga les renang. Berenang? Aduh, Ucin mau ikut dong. Ucin pengen banget, boleh ya. Boleh kok, Om. Cuman Om Ucin bisa berenang nggak? Ya elah, ya bisa lah. Hei, asal juga tahu ya, Om Ucin itu tuh hobi banget waktu kecil berenang di kali. Ya udah yuk, ntar takut Yuga telat lagi. Mos, view di sini keren ya. Romantis. Iya, dari tadi aku juga terkesan. Ternyata kamu hebat juga ya, milih lokasi. Suatu saat nanti kalau menikah, aku mau pakai lokasi ini. Aku mau bikin kayak pesta taman gitu. Aku mau bikin temanya Back to Nature. Ide kamu bagus juga. Jadi kamu setuju? Setuju apa? Untuk pakai lokasi ini buat nanti kita menikah. Kayaknya kita udah harus ke kantor deh. Udah selesai semua kan? Belum, Mas. Gurunya aja tadi datangnya telat. Ini baru aja mulai. Asik dong kalau gitu, kita bisa pacaran. Apaan sih, Mas ini? Gimana tadi dagangannya? Udah habis? Kok tumben udah pulang? Mas ini ngeliatin apaan sih? Enggak tuh, ngeliatin si Paul. Berenangnya jago. Nggak nyangka. Tadi nanya apaan? Oh, jualan ya? Iya, belum habis. Makanya aku buru-buru kesini. Dan ketemu kamu sama Yuga. Mas, mau di tempat manapun juga, Mas itu harus jaga mata. Nggak harus jaga sikap aja dong. Ada ikan paus di mana? Masa ikan paus kolam renang? Mana? Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kalian ini gimana sih? Yang kayak gitu tuh bukan ikan paus. Terus itu apa, Om? Udah, Nil. Mas Norman tuh jahat banget sih ngatain Ucin, tega. Lagian lo ngapain sih berenang di sini? Mending badan lu bagus, so seksi lo. Udah sana ganti baju.
Nakutin anak-anak lo. Ih, suka-suka dong. Suka-suka lo. Kuda Nil tuh, di sono, di Bubangan. Kuda Nilnya udah saya pergi. Udah aman kok, Bu. Makasih ya, Pak. Pak, jangan usaha dong, Pak. Oh iya. Yuk pulang yuk. Oke, Mami tuh senang banget kalau kamu sama Firza tuh tinggal di sini. Dari dulu kan Mami maunya begitu, Kay. Ya, tapi aku takut sama Papi, Mi. Kenapa sih harus takut sama Papi? Kamu tuh kan nggak salah, Kay. Dasar keluarganya Aldo aja yang bermasalah. Oma bilang juga apa? Kalau cari jodoh itu yang bener. Perkawinan kalau beda statusnya pasti akan mendatangkan masalah. Li, mana sih perkawinan anak-anakmu tuh ada yang bener? Maya kayak begitu. Kayla sekarang begini. Terus Farel, sepertinya dia tuh lurus sekali sama Fitri daripada sama ibunya sendiri. Aduh, Ma, kok jadi ngeremet kayak yang lain-lain sih? Masalah aku gimana nih? Aku pengen baikan sama Aldo. Cuma kalau nanti pas udah baikan, berantem lagi. Capek juga. Ya udahlah ya. Nanti malam kita bicarain sama Papi aja ya, Nak ya. Gue tuh jadiin lu pengemis, bukan kolektor koin kayak begini. Besar bego lu. Ya. Kerja. Atas nama cinta. Lia, kamu tuh nggak salah. Kok kamu tuh nyuruh Fitri sih pegang kendali rumah tangga ini? Mama perhatiin ya seharian ini ya. Dia itu udah kayak yang punya rumah aja. Ngurus ini, ngurus itu. Udah kayak nyonya-nyonya gitu. Kegirangan banget dia. Udah lama, biarin aja. Yang penting bagi Lia itu bisa lihat Farel. Bisa deket sama Farel, Mam. Ya, biar Tuhan yang tahu, Mam. Memang sih, Mam. Lia nggak punya wewenang lagi untuk mengatur rumah ini. Tapi yang penting Lia punya harapan. Lia kepingin Farel bisa mencurahkan kasih sayangnya sama Lia. Begitu juga sebaliknya, Mam. Lia juga bisa mencurahkan kasih sayang sama dia, Mam. Lia percaya kok. Tuhan kan tahu niat baik Lia, Mam. Dan lama-lama kekuatan cinta Fitri juga akan pupus. Lepas. Gue tuh jadiin lu pengemis, bukan kolektor koin kayak begini. Besar bego lu. Ya. Kerja. Ayo kerja lagi. Halo. Nadine, kamu lagi ngapain? Kak Yuga. Nadine lagi sendirian nih, Kak, di rumah. Yang Putri sama Om Aldo lagi ke rumah sakit, nungguin Eyang Kakung. Emang Eyang Kakung sakit apa? Nadine juga nggak tahu, Kak. Om Aldo sama Tante Kayla berantem. Terus Eyang sesak napas deh. Terus dibawa ke rumah sakit.
Terus kamu di rumah sama siapa, Din? Sendirian aja, Kak. Emang berani? Diberani-beraniin lah. Tapi kan Om Aldo udah mau pulang. Terus Tante Kayla kemana, Din? Dia juga nemenin Eyang Ngangkung juga ya? Di rumah sakit. Tante Kayla pergi dari rumah, Kak. Gak balik lagi. Kok gitu? Wah, Aldo juga gak tahu, Kak. Pokoknya Tante Kayla sama Om Aldo berantem-berantem gitu deh. Oh gitu ya, Din. Yaudah, Din. Hati-hati ya, Din. Cuman kalau ada tamu jangan dibukain. Takutnya dia jahat. Iya, Kak. Nadine juga udah dikasih tahu kok sama Om Aldo. Coba aja ada Om Norman sama Kak Yuga. Pasti Nadine nggak sendirian kayak gini, Kak. Coba nanti aku bilang ke Papa ya, Din. Biar Papa kasihan sama kamu. Biar nanti Papa mau pulang lagi ke rumah Eyang. Udah dulu ya, Din, teleponnya. Dadah, Nadine. Aduh. El, tadi kan aku lagi beres-beres album-album. Terus aku nggak sengaja ngeliat album pernikahannya sama Papi. Dan aku lihat tanggalnya. Kamu tahu nggak tanggal berapa? Besok, Rel. Jadi besok itu hari ulang tahunnya pernikahan Mami Papi. Kok bisa kebetulan gitu sih? Iya, dan aku bingung banget. Di rumah ini kayaknya adem-adem aja. Nggak ada tanda-tanda satupun orang yang mau ngerayain ulang tahun Mami Papi. Mereka lupa kali ya, Fit. Tapi Fit, kita jangan sampai lupa ya ultah pernikahan kita. Ya iyalah, Rel. Gimana kalau kita bikin surprise aja buat Mama Papi? Pasti mereka berdua seneng banget. Bener juga tuh. Kita bikin aja sekalian kayak pernikahan baru. Terus ada malam pertamanya. Pasti seru tuh. Kamu kok kurang ajar sih sama orang tua kamu sendiri. Loh, kok kurang ajar sih? Tadi nyebut-nyebut malam pertama. Ya namanya juga kan pengantin baru. Ada malam pertamanya. Biar mereka tambah mesra. Mereka kan udah pengalaman. Fit, namanya juga usaha untuk biar mereka tambah mesra. Gitu, ngerti? Iya deh. Ide kamu lucu juga kok. Siapa aja yang mau kamu undang? Ya, Aldo, Kayla, Moza, Vino, Kamaya, ya Mas Bram mungkin. Sayang, makasih ya. Kamu udah perhatian sama orang tua aku. Mereka kalau dengar ini pasti senang banget. Sini. Sini. Aku bikin kamu bahagia. Apaan sih? Mendingan sekarang kita siapin aja ya persiapan untuk acara besok. Dan kamu kalau bisa undang semua orang supaya Mama Papi tambah senang. Aku sayang banget sama kamu, Fit. Nggak ada di dunia ini yang lebih cinta aku ke kamu. Buat apa, Ma? Kayla juga nggak pernah perhatian sama Papa dan Mama. Ngapain aku perhatian sama keluarga mereka? Atas nama cinta. Ya, Rel. Besok ultah perkawinan Mami sama Papi. Nah, gue sama Fitri itu mau bikin surprise party buat mereka. Al, gue tahu lo lagi marah sama Kayla, tapi lo bisa bantu gue nggak? Gue ini temen lo, dan gue juga menganggap lo tuh ipar gue. Lo kalau minta tolong gak perlu sungkan lagi, Rel. Tinggal bilang aja. Tapi untuk kali ini gue minta maaf ya, Rel. Bokap gue lagi sakit, dan gue harus ngejagain dia di rumah sakit. Nggak masalah, Al. Mudah-mudahan papa lo cepat sembuh ya. Sorry banget ya, Rel. Ya nggak apa-apa lah. Orang tua itu prioritas utama, Al. Yaudah ya. Farel ya? Iya, Mah. Dia minta aku bantuin untuk persiapan ultahnya Papi Mami. Terus, kok kamu tolak? Buat apa, Mah?
Kayla juga nggak pernah perhatian sama papa dan mama. Ngapain aku perhatian sama keluarga mereka? Aku udah habis kesabaran aku, Ma. Kayla emang istri aku. Tapi bukan berarti aku harus menuruti perintah mereka. Aldo, kok kamu jadi begini? Mama nggak pernah lihat kamu seperti ini. Aku nggak akan membiarkan itu lagi, Ma. Aku nggak mau harus selalu bilang, iya Pi, iya Mi, iya Rel, iya Kay. Aku capek, Ma. Aku memang menantu mereka. Bukan semata-mata karyawan Retro. Tapi buktinya apa? Sampai sekarang, aku harus selalu nuruti perintah mereka. Aku capek, Ma. Aku nggak pernah anggap kamu sebagai karyawan Retro, Al. Orang tua aku juga anggap kamu sebagai menantu tanpa ngebeda-bedain. Satu hal yang paling utama dan paling penting. Sesekali kamu keluar dong, lihat dunia luar. Kay, kamu tahu nggak sih? Aku tuh frustasi berumah tangga sama kamu. Asal kamu tahu ya, Al. Tingkat frustasi aku lebih tinggi daripada kamu. Jangan kayak anak kecil, Al. Sekali-sekali kamu dewasa dong. Cewek cakep dan bohai kayak lo. Mendingan gue jual sama om-om. Ini aku, Pak. Aku tidak tega melihat papa yang sudah tua. Tolong beri aku keadilan. Mungkin bencana alam atau gempa bumi dalam kehidupan Fitri.